A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kelas Pendidikan Teknik Informatika akan melaksanakan tugas TBL dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, saya Afifah Khairunisa dengan nomor BP 22101156110001. Perkenalkan, nama saya Asia Siregar dengan nomor BP 22101156110004. Perkenalkan, saya Kara Septiarama dengan nomor BP 22101156110006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Fadli dengan nomor BP 22101156110024. Halo, saya Nanda Afiza S dengan nomor BP 22101156110014. Halo, saya Nesiratul Askia dengan nomor BP 22101156110015. A few moments later. Perkenalkan, kami dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Kami perkenalan diri ya Bu. Perkenalkan, saya Afifah Khairunisa dan teman-teman saya Kara Septiarama, saya Asia Siregar Bu. Ya, tujuan kami di sini itu untuk melakukan kegiatan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan peserta didik yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik Bu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman saya. Baik, pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana karakteristik yang ada di kelas 7? Kalau pendapat ibu pribadi ya, kelas 7 kalau bisa saya mengajarkan mengenai tugas konsep saya ketika dari negeri. Kalau di sini cenderung masih seperti SD, benar-benar masih seperti SD secara umum. Hanya beberapa poin yang bisa saya gunakan aja. Tapi yang sisanya banyak yang masih seperti anak. Jadi belajarnya pun ya seperti mungkin pengaruhnya kalau pendapat pribadi ya keluarga, karena kebanyakan siswa swasta mungkin kan banyak bekerja kemudian kurang perhatian dari orang tua, jadi itu berpengaruh ke karakter di sekolah. Itu mungkin kalau dikatakan bagus sudah, cuma mungkin agak terlambat dibanding masih usia yang lain. Paling kenal keluarga, enggak harus sekali. Jadi kadang metode pembelajarannya setiap kelas itu beda-beda. Ada kelas tertentu kita bisa santai belajar apa adanya karena anaknya bisa menerima secara kan. Ada di kelas tertentu kamu harus awal lagi seperti di SD, ulangi dulu. Ini dulu ulang dari kami dulu, karena terkadang mereka kalian itu apa lupa bagian apa. Jadi itu kalau dikasih sekarang. Kalau secara umum sih mereka lebih suka belajar tuh dengan cara bermain. Jadi kadang di kelas tuh Bagaimana cara yang dapat dilakukan seorang guru agar dapat mengenali karakteristik peserta didik dengan baik? Kalau sekarang kalau berdasarkan mata pelajarannya kadang memang ada tes dulu. Kan anak pengajar biasanya kan ada pertemuan. Cuma karena berbeda kemampuan, jadi kita tes dulu. Nanti kalau tes itu baru kami bisa mengelompokkan kok ini seperti ini kondisinya anak yang seperti ini yang dunia. Jadi itu mungkin bisa sembuh. Jadi mungkin lihat sehari-hari ketika pembelajaran. Belajarnya juga lihat. Sudah jadi kita bisa nilai apa? Jadi bisa tes juga dengan observasi lihat sehari-hari. Selanjutnya Bu, bagaimana cara mengetahui keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran? Keberhasilan ini dalam kemampuan
kemampuan belajar. Beda anak beda target. Jadi untuk anak yang kemampuannya lebih baik, targetnya lebih tinggi. Yang kemampuannya di bawah, targetnya kita rendahkan juga. Misal ada anak tertentu yang kemampuannya bagus, kita bisa kasih soal. Kalau sekarang kan ada sekolahnya. Tapi kalau yang biasa yang nggak ke bawah, standarnya lebih rendah. Mungkin kalau teman-temannya bisa kali-kali atau konflik, coba tapi konflik, untuk anak tertentu mungkin hanya bisa kali-kali saja sih. Atau bagi-bagi saja, atau tambah saja, itu tidak saja. Jadi itu tidak targetnya. Kan di kurikulum BK sekarang, jadi anak tidak ada istilahnya ada harapan harus bisa ini, harus bisa seperti tidak. Setiap anak targetnya beda-beda. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, Bu, bagaimana seorang guru jika tidak memahami karakteristik dari sekolah itu? Bagaimana rasanya guru nggak bisa memahami karakter saya tadi. Karena kalau guru tidak bisa memahami karakter saya tadi, otomatis pembelajaran aja lah. Jadi rasanya jarang memahami karakter siswa. Mengapa seorang guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik? Karena dalam menyampaikan pembelajaran, guru itu harus kenal karakter anak supaya bisa menyampaikan pembelajaran dengan metode seperti apa. Jadi kalau nggak kenal karakter anak, otomatis pembelajaran kita nggak bisa kan menyampaikan anak. Kalau nggak kenal karakter, materi kita nggak bisa selesai. Target nggak akan bisa tercapai. Dan terakhir, Bu, bagaimana seorang guru dapat mengenali siswa yang lambat belajar dan bagaimana solusi? Kalau itu sebagai guru saya, orang tes dulu ya. Dari sini nanti kelihatan. Misal dia dikasih pada kamu, ada yang tidak bisa. Nanti setelah tidak bisa, nanti anak tersebut akan ajak terpisah dari teman-temannya dulu. Nanti setelah terpisah, interview ditanya, makanya yang sulit. Nanti dari setelah kita tanya jawab anak pasti akan ketahuan kan apa inti masalahnya. Kira-kira kendala dalam memahami karakteristik seperti itu? Ada nggak kendala? Kalau memahami karakter itu sebenarnya nggak sulit ya. Cuma bagaimana kamu membuat dia bisa belajar itu ya. Mencari ide-ide kreatif supaya anak itu bisa belajar itu yang lebih banyak perjuangannya sebenarnya. Kenapa? Setiap anak beda. Gimana solusinya? Misalkan satu kelas pun berbeda banyak itu kan siswa, berarti otomatis setiap siswa berbeda. Gimana cara membaginya nanti? Kalau itu pembelajarannya jarang dibagi ya. Kan setelah kita kenal anak atau karakternya dari mana, anak-anak tertentu yang memang kemampuannya bagus kita tidak terlalu kontrol. Bisa kita jelaskan materi secara umum. Untuk anak yang memang kemampuannya sudah cukup bagus, itu kasih latihan yang lebih dari teman yang lain. Dan saya tidak bisa. Lalu nanti kita lagi sebenarnya memang harus ditemani. Jadi yang satu-satu ya. Iya, jadi setelah kita kenal anak kan kita kan observasinya dulu tuh tes dulu, jadi kita lihat kondisi anaknya ke pembelajaran kayak apa, lalu kita tanya kan, di sana kan ada anak, kita bikin apa, dari situ kita udah kenal yang lambat, yang cepat, sedang dari situ ketahuan nanti. Jadi ketika proses pembelajaran yang tinggi nanti kita bisa kasih soal yang sedikit naik kan, jadi mereka bisa asik dengan soal-soal mereka sendiri. Yang sedang biasanya dengan yang sedang biasanya nggak kebanyakan cuma dari lambat dari yang tidak tinggi tadi. Nanti yang perlu bimbingan betul itu yang itu memang harus dibimbing lebih lama untuk bimbing. Bisa kalau kemana yang diterangkan di depan dalam seperti yang sedang agak lambat, yang rendah nih memang harus ditemani kadang di sebelahnya itu. Lihat tugasnya. Misal di sini dia ada salah di sini, nah coba cek lagi. Mana ada salah? Coba lihat langkahnya lagi. Yang harus kita bahkan ada yang mencatat itu harus dulu. Siapa? Nah, karena setiap anak kan berbeda-beda ya. Kita nggak juga mencatat masih ada. Ada anak yang mungkin
kasih ya Bu. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh.